Oke, jadi ceritanya hari ini gue dapat sebuah kiriman berupa ini ya. Ini adalah memory card dari Exasen seri CF Express Type B dengan size 512 GB. Nah, sebelum gue mulai ke pembahasan soal ini, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button dulu. Oke, jadi selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Dan sesuai tadi di awal, gue akan ngebahas soal ini, memory card. Dan kenapa gue mau ngebahas ini, karena di sini ada beberapa perbedaan ya di antara memory card yang udah gue pakai dengan yang dikirimin ini. Dari jenis, dia beda jenis karena sebelum gue bahas lebih dalam lagi, dan mungkin beberapa teman juga tahu gue foto menggunakan kamera Nikon beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Oke, jadi beberapa kamera Z series yang gue pakai itu menggunakan memory card jenisnya ini. Ini adalah XQD. Sebenarnya XQD ini udah di develop sama Nikon di kamera jenis D4, D4S, terus D5 dan sampai ke sini lah, sampai ke kamera-kamera yang baru ya. Jadi kalau misalnya kayak seri-seri Z50 yang seperti ini, dia masih menggunakan memori jenis SD card kayak gini ya. Tapi kalau misalnya yang udah seri-seri yang full frame ke atasnya kayak Z6, Z7 seperti ini, dia udah menggunakan memory card seperti XQD kayak gini gitu ya. Nah, kenapa harus menggunakan XQD? Ya seperti kita tahu, kamera-kamera yang menggunakan XQD itu biasanya memiliki sensor yang cukup besar, let's say 45 megapiksel dan lebih. Nah, dalam ukuran seperti itu akan sangat memakan space gitu loh, memakan ukuran, karena satu file RAW-nya aja itu minimal sekitaran, seminim-minimnya itu sekitar 40 MB, dan ada yang nyampe ke 90 MB bahkan sampai 100 MB lebih. Nah, makanya kita membutuhkan memory card nggak cuma hanya ukurannya besar. Nah, kalau misalnya kita bicara ukuran besar, mungkin jenis SD card pun ada yang ukuran besar sampai 512, 256 gitu ya, 128. Nah, selain didukung dengan ukuran yang besar, kita juga harus didukung dengan kecepatannya gitu loh, writing dan reading speednya. Nah, jenis XQD ini termasuk memory card yang sangat cepat pada zaman ini keluar gitu ya. Kenapa? Karena memory card ini mampu menulis dengan kecepatan sekitar 400 MB per second dan membacanya sekitar 440 MB per second. Dan kita ngambil garis besarnya adalah memory card ini sanggup sampai 400 MB per second. Dan kalau teman-teman cari, misalkan teman-teman mau beli XQD card gitu ya, kalau kalian browsing, begitu diklik XQD card, nanti yang keluar itu pasti hanya merek Sony. Ya, jenisnya seperti inilah kira-kira. Kenapa hanya ada merek Sony? Karena yang memiliki lisensi XQD card ini di awalnya adalah Sony, dan sekalipun ada brand lain yang mengeluarkan XQD card, itu artinya dia udah membeli lisensinya ke Sony. Dan mungkin teman-teman juga bisa search sendiri, sangat jarang ada brand lain yang mengeluarkan jenis XQD card ini. Tapi untuk zaman sekarang, untuk sekarang ini terutama ya gitu ya, pengembangan itu sudah semakin maju, teknologi juga semakin maju, dan pengembangan memory card juga semakin maju juga gitu loh. Jadi ada yang namanya sekarang adalah compact flash. Nah, compact flash ini adalah istilahnya adalah CF ya. CF itu adalah compact flash. Ada keluar satu memory card lagi, yang ini yang tadi udah gue keluarin ya, sekarang ini memorinya. Ini tipenya adalah CF Express dan Type B. Jadi CF Express ini ada tiga sebenarnya, Type A, Type B, sama Type C. Nah, itu dari segi fisik beda-beda tiga-tiganya ya. Dan yang Type B ini secara fisik sama persis dengan XQD. Secara fisik sama persis, nggak ada beda dari segi slotnya, dari segi ukurannya, gitu ya. Yang membedakan itu adalah komponen yang ada di dalam kedua memory card ini. Tuh. Nah, si XQD di dalam komponen ini dia menggunakan PCIe version 2.0. Nah, untuk yang CF Express, komponen dalamnya dia menggunakan PCIe versi 3.0. Jadi versi lebih tinggi, dan dengan menggunakan PCIe versi 3.0 itu sangat memungkinkan dia mengupgrade untuk dari segi size storage dan ukuran kecepatan. Oke, jadi dari kedua ini walaupun fisiknya sama,
memang ini ukurannya beda ya, karena untuk XQD sendiri ini ukurannya masih sangat terbatas. Yang gue tahu XQD itu paling besar kapasitasnya adalah 250 GB kalau nggak salah ya, ukuran paling besarnya. Di atas itu kayaknya belum ada dan gue belum pernah ngeliat gitu loh. Dan ukuran maksimal speednya itu sama-sama di 400 juga. Si CF Express Type B ini, dan bahkan ada yang nyampe 1 tera. Nah, kalian bisa bayangin, kalau kalian menggunakan CF Express dalam kamera kalian, itu sama aja dengan kalian membawa hard disk di dalam kamera kalian. Logikanya seperti itu kan. Jadi kalau misalnya kalian hunting yang sifatnya seperti long trip, dan kalian nggak sempat backup file, dan mungkin kalian nggak akan ada lagi ceritanya yang namanya kehabisan storage gitu ya, karena size-nya ini sangat mumpuni gitu loh. Walaupun gue nggak menyarankan kalau kalian moto itu ya memang tetap sebisa mungkin selesai di sesi foto pertama kalian backupin dulu file-filenya untuk menjaga-jaga gitu kan. Cuman tidaknya ini hanya untuk berjaga-jaga juga kalau misalnya kalian memang nggak sempat untuk membackup dan nggak ada cerita lagi kehabisan storage saat kalian memfoto. Nah, yang berikutnya si CF Express ini dia bisa memiliki kecepatan jauh lebih tinggi dan jauh lebih cepat daripada XQD. Jadi kecepatannya si CF Express ini bisa sekitaran 3-4 kali lipat si XQD. Yang udah gue jelasin di awal, XQD ini dia memiliki range rata-rata di sekitaran 400 MB per second. Nah, untuk si CF Express ini, yang gue pegang ini, merek Exasen, ini dia memiliki writing dan readingnya sangat cepat. Ya, kalau di sini tertulis readingnya itu 1800 MB per second dan writingnya 1200 MB per second. Let's say kita ambil rata-ratanya di 1200 MB per second. Dan itu udah sangat melampaui jauh dari kecepatan si XQD ini gitu kan. Baik lagi ke masalah CF Express ini ya. Jadi keuntungannya di antara kedua ini udah jelas. Si CF Express memiliki storage lebih besar dan kecepatan lebih kencang. Itu poin utamanya. Lalu yang berikutnya, kita akan bicara dari segi harga. Di sini memory card yang gue punya, gue cuma punya XQD yang 32 ini dipakai sekarang buat nge-record video, dan ini 64 GB. Lalu ada CF Express yang 512 yang dikirimkan oleh Exasen. Dan sekarang gue akan coba perbandingan. Kalian bisa lihat sendiri harganya ya. Dan ini perbandingan gue menggunakan global ya, worldwide. Yang gue ngambil website dari Amazon. Jelas harga di Amazon itu akan sangat beda dengan harga di Indonesia. Dan harga di Indonesia pasti akan lebih mahal karena ada pajak dan ada biaya pengiriman. Cuman ini kira-kira hanya gambarannya aja ya. Jadi yang seperti di awal tadi gue bilangnya, XQD itu paling besar yang gue tahu hanya ukurannya adalah 250 GB. Dan kita akan compare dengan merek Exasen yang ukurannya 256 GB. Tapi yang satu XQD, satu CF Express. Kalau kalian lihat yang XQD bukan 250 tapi 240 GB ya. Di sini price listnya tertera harganya 5.576 something. Harganya sekitar 5.500 sekian. Dan itu belum termasuk biaya shipping dan pajak. Oke, jadi kalau misalnya masuk Indonesia itu estimasi sekitaran 7-8 juta dengan ukuran 240 GB dengan memiliki speed 400-an MB per second. Lalu kalau kita bandingkan dengan CF Express Type B, let's say dengan merek Exasen, dengan ukuran 256 GB dengan kecepatan 1200 MB per second rata-rata, dia hanya dijual dengan harga 1.600.000 sekian. Dan itu juga belum sama shipping dan pajak. Setidaknya begitu kita masuk dengan pajak dan shipping, mungkin harganya sekitaran 2 jutaan something. Dan dari segi ukuran antara XQD tadi dengan CF Express ini sangat kurang lebih sama lah ya. Cuma dari segi speed, CF Express Type B ini lebih kenceng kemana-mana gitu kan. Tapi dari segi harga, CF Express Type B ini lebih murah jauh dibandingkan XQD. Oke? Jadi itu alasannya kenapa gue akhirnya ya merefer seri CF Express Type B ini untuk gue pakai, karena itu tadi ukuran lebih besar dan speed lebih kencang. Nah, sekarang problemnya adalah kedua barang ini hanya fisiknya yang sama, tapi di dalamnya itu beda gitu kan. Jadi yang jadi masalahnya itu adalah saat kita mau transfer ke komputer, kita pasti menggunakan yang namanya card reader seperti ini. Dan ini kalau kita masukkan XQD jelas dia pasti masuk ya, karena memang untuk dia. Dan saat kita masukin CF Express pun ke sini, dia bisa masuk di slotnya karena slotnya sama persis. Tapi begitu kita colokin ke komputer, dia nggak mengenali si XQD card ini gitu. Jadi untuk CF Express Type B ini, dia juga membutuhkan card reader khusus
ngereading CF Express Type B-nya juga gitu loh. Dan makanya sini juga gue ada card reader lagi, ini buat CF Express Type B ini. Nah ini juga sama, bisa masuk di sini, jelas pasti bisa karena memang untuk peruntukannya. Dan si XQD ini saat kita masukin ke sini pun juga bisa sama muat, karena slotnya pun sama persis, soketnya sama persis. Tapi juga sama, saat gua menggunakan card reader ini memasukkan XQD di sini, itu pun sama, nggak mengenali card ini gitu loh. Jadi kedua card ini memiliki card reader masing-masing. Nah kalau kalian lihat di luar tuh ada satu card reader yang bisa ngebaca keduanya gitu ya. Dan sebenarnya yang bisa keduanya itu mungkin harganya akan jauh lebih mahal card readernya. Nah kenapa card readernya ini harus lebih mahal? Karena itu tadi, harus mendukung juga kecepatan transferringnya gitu loh. Sekarang kalau misalnya kita punya CF Express dengan ukuran yang besar seperti inilah, misalnya 512, dan ini full, saat kita transfer ke komputer, kalau card readernya nggak memiliki kecepatan yang kencang juga, ya kadang percuma, jadi terhambat. Kemampuan memory card ini jadi terhambat, kesannya kayak gitu. Dan makanya membutuhkan card reader yang recommended juga untuk menunjang kecepatan si memory cardnya. Untuk card reader seri CF Express ini pun nggak bisa dibilang murah juga ya, semurah-murahnya itu yang gue tahu kayak merek ini merek Lexar, sekitar 700 sampai 800 ribuan untuk card readernya doang, hanya untuk satu slot gitu loh. Nah mungkin kalau misalnya kita pakai SD card, zaman-zaman kamera-kamera konvensional gitu ya, memory card pakai SD, itu banyak banget card reader jenis kayak begini gitu ya, dan lain-lainnya itu sangat murah, dan kita nggak perlu membutuhkan card reader khusus untuk ngebaca kartu itu gitu. Tapi kalau misalnya jenis XQD dan CF Express, dia membutuhkan card reader yang khusus, jadi nggak bisa sembarangan card reader. Sekarang bagaimana dengan si kameranya gitu loh. Nah di beberapa bulan terakhir ini Nikon udah upgrade firmware di kameranya, jadi si kameranya ini sekarang udah bisa menggunakan memory card XQD ataupun CF Express. Jadi dua-duanya ini udah bisa dipakai di dalam kamera ini gitu ya, dengan satu slot yang sama. Oke, dan itulah kurang lebih penjelasan kenapa ada perbedaan di antara kedua kartu ini. Jadi supaya kalian bisa paham saat nanti kalian membeli memory card, dan ini mungkin sekitar gambaran aja supaya kalian nggak salah beli juga, mungkin dengan budget yang terbatas tapi ingin capacity yang lebih besar dengan speed yang lebih kencang ya. Jadi kalian bisa menggunakan CF Express Type B ini selama kamera kalian mendukung jenis kartu ini gitu ya. Si Exasen ini ada sustainable ratingnya. Sustainable rating itu di sekitar 900 MB per second. Nah sustainable rating ini berarti kalau kita misalnya foto bursting gitu ya, nah dia akan menjaga speednya itu di paling rendah itu di sekitar 900 MB per second gitu loh. Jadi sustainable-nya di sana. Jadi dia nggak akan drop, nggak bakal jatuh gitu ya. Nah kalau misalnya kalian fotonya hanya satu-satu, cetrek kayak gue foto landscape itu kan nggak mungkin ngeburst, pasti satu-satu. Nah itu untuk rating speed yang didapat sekitaran 1200 MB per second. Untuk kartu ini sangat cocok untuk kalian yang hobi sinematografi ataupun fotografi, karena dengan spek yang ditawarkan ini udah sangat menarik sekali gitu kan. Untuk kalian yang hobi di dalam dunia video, memory card ini juga udah mendukung untuk sampai dengan nge-record 8K atau 8K resolusinya gitu ya. Jadi resolusi besar, dan kalian bisa aman menggunakan memory card ini juga. Dan yang pasti garansi, memory card ini memiliki garansi 3 tahun. Jadi kalau misalnya kalian selama 3 tahun ada trouble, ya kalian bisa klaim garansinya langsung. Oke, jadi gue rasa itu aja pembahasan soal memory card ini untuk hari ini gitu ya. Dan semoga kalian juga bisa lebih paham, dan semoga ini juga bisa jadi berguna untuk kalian saat kalian nanti memilih memory card jenis XQD atau CF Express Type B. Oke, jadi sekian dulu videonya untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke, bye.